Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Silvi Julia Garista, NIM T20198013, kelas Biologi 1, kelompok 4, Peradaban Islam dan Islam Nusantara, Tadris Biologi IAIN Jember. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pusat-pusat peradaban Islam. Apakah teman-teman sudah tahu mengenai pusat-pusat peradaban Islam di Nusantara? Jika belum, yuk simak video penjelasan dari saya, Cekidot. Poin-poin yang akan dibahas dalam video ini adalah: yang pertama, pusat peradaban Islam di kota Baghdad; yang kedua, pusat peradaban Islam di kota Mesir; yang ketiga, pusat peradaban Islam di kota Isfahan; yang keempat, pusat peradaban Islam di kota Delhi; dan yang terakhir, pusat peradaban Islam di kota Samarkand dan Bukhara. Baik, langsung saja kita bahas yang pertama, pusat peradaban Islam di kota Baghdad. Tak geografis kota Baghdad. Kota Baghdad adalah ibu kota Irak dan provinsi yang terletak di Baghdad. Kota Baghdad terbesar kedua di Asia Barat Daya setelah Teheran. Terletak pada Sungai Tigris pada 33 derajat 20 utara dan 44 derajat 26 timur. Kota ini dulunya pernah menjadi pusat peradaban Islam. Pada masa kerajaan Persia yang tinggal di tempat ini dulu. Karena posisinya yang terletak di antara Jazirah Arab Utara dan jajaran gunung Turki serta Irak di sebelah barat daya, daerah ini membentuk lintasan tanah rendah antara Syria dan Teluk Persia. Topografi Islam termasuk ke dalam 3 zona yang berbeda. Bagian pegunungan utara disebut wilayah Kurdistan. 3 zona tersebut yaitu: pertama, wilayah tengah antara Tigris dan Efrat dengan pusat ibu kota Baghdad. Yang kedua, wilayah barat, barat daya, dan selatan merupakan daerah gurun yang hampir keseluruhannya sama sekali gersang. Yang ketiga, di sebelah selatan terdapat daerah rawa yang luas di sepanjang Shat al-Arab, tempat bergabungnya kedua sungai yaitu Sungai Tigris dan Sungai Efrat, sekitar 160 km di sebelah barat Laut Teluk Persia. Kota Baghdad didirikan oleh Khalifah Abbasiyah kedua yaitu Al-Mansur. Beliau memerintah pada tahun 754 sampai 755 Masehi. Dan pada tahun 762 Masehi, Kota Baghdad dijadikan sebagai ibu kota pemerintahannya, yang terletak di pinggir Sungai Tigris. Baghdad mempunyai arti taman keadilan. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid. Beliau memerintah pada tahun 786 sampai 806 Masehi. Kemudian pemerintahan diganti oleh anaknya yakni Al-Ma'mum. Beliau memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Awalnya, ibu kotanya adalah kota Kufah. Namun, untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni kota Baghdad, yang mana dekat dengan bekas ibu kota Persia. Baghdad yang didirikan mencapai masa keemasannya antara masa Khalifah ketiga yakni Al-Mahdi dan Khalifah ke-9 Al-Wathiq, dan lebih khusus lagi pada masa Harun ar-Rasyid dan anaknya yakni Al-Ma'mum, karena kehebatan dua publik dan menjadi dinasti yang paling terkenal dalam sejarah Islam. Peradaban yang dicapai pada masa Khalifah Al-Mansur diantaranya pada pembangunan fisik dengan mendesain kota Baghdad, arsitektur kota Baghdad yang berbentuk bundar yang merupakan gaya baru dari seni bangunan kota Islam.
Untuk memimpin pembangunan kota Baghdad, Khalifah Al-Mansur mempercayakannya kepada kedua orang arsitek yang terkenal, yaitu Hajjaj bin Artad dan Amram bin Wadi'ah. Berikut ini merupakan gambaran dari kota Baghdad yang berbentuk bundar. Di sekelilingnya dengan bangunan dinding tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air dan sekaligus sebagai benteng. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini yang disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab al-Kufah, terletak di sebelah barat daya. Baghdad ketika itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan yang tertinggi di dunia, baik dalam ilmu pengetahuan, bidang sastra, bidang ekonomi, dan politik. Ilmu pengetahuan dan sastra berkembang sangat pesat, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mum yang memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Baitul Al-Hikmah. Untuk lebih pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan intelektual, serta sebagai kecintaan Al-Ma'mum terhadap ilmu pengetahuan, beliau memfungsikan balai ilmu itu ke dalam 3 fungsi, yakni pertama sebagai akademik, kedua sebagai perpustakaan, dan ketiga sebagai tempat penerjemahan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kota Baghdad ini berdiri banyak akademi, sekolah tinggi, dan sekolah biasa. Di antaranya perguruan Nizamiyah yang didirikan oleh Nizam al-Mulk. Nizam al-Mulk ini seorang wazir Sultan Seljuk, yakni pada abad ke-5 Hijriah. Kemudian perguruan Mustansyiriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasyir Billah. Kemudian dalam bidang sastra, kota Baghdad terkenal dengan hasil karya yang indah dan disukai orang, di antaranya Lailah wa Lailah atau Kisah Seribu Malam. Para saintis, ulama, filosof, dan sastrawan Islam yang terkenal banyak muncul dari kota ini, seperti Al-Khawarizmi, yakni ahli astronomi dan matematika, yakni menemukan ilmu aljabar. Kemudian Al-Kindi, yakni filosof Arab pertama, Ar-Razi, yakni filosof, ahli fisika dan kedokteran, Al-Farabi, yakni filosof besar dengan julukan Al-Mu'allim Ats-Tsani, dan lain-lainnya. Selanjutnya yakni perkembangan dalam bidang ekonomi. Kota Baghdad berjalan seiring dengan perkembangan politik. Dalam bidang perdagangan dan industri, berkembang pesat pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mum. Perkembangan dalam bidang politik. Di Baghdad ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, yakni diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, juga menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kementerian yang ada. Wazir pertama yang diangkat oleh Al-Mansur ini yakni Khalid bin Barnak yang berasal dari Balkh, Persia. Dengan jatuhnya kota Baghdad ke tangan Mongol ini, hancurlah kekuasaan Bani Abbasiyah bersamaan dengan hancurnya berbagai peninggalan ilmu dan peradaban Islam yang luhur yang pernah dibangun oleh para khalifah-khalifahnya di kota Baghdad ini. Dengan adanya serangan tentara Mongol yang terakhir inilah yang secara langsung menyebabkan kehancuran dinasti Abbasiyah pada tahun 1258 Masehi. Pembahasan yang kedua yakni pusat peradaban Islam di kota Kairo. Khalifah Mu'izz Lidinillah adalah seorang dari Daulah Fatimiyah yang mengagumkan di kota Mesir. Beliau memerintah selama 22 tahun, yakni pada tahun 953 sampai 975 Masehi. Beliau adalah aktor pejabat yang sangat gemilang di Mesir. Di tangannya, peradaban Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat.
Melalui panglima besarnya yakni Jauhar Al-Khatib, dia membangun ibu kota negara Kairo di pinggir Sungai Nil untuk selanjutnya sebagai ibu kota Daulah Fatimiyah yang dipindahkan dari Maroko ke Kairo. Demikian juga dia membangun istana untuk tempat tinggal Khalifah Mu'izz Lidinillah. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'izz dan mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Abu Mansur Nizar Al-Aziz yakni pada tahun 975 sampai 996 Masehi. Di bawah kekuasaannya, Khalifahan telah mampu mengalahkan penguasa-penguasa dari Baghdad, sehingga ia berhasil menempatkan kekhalifahan Fatimiyah sebagai negara Islam terbesar di kawasan Mediterania Timur. Panglima Jauhar Al-Khatib ini juga membangun perguruan tinggi, yakni Universitas Al-Jami Al-Azhar, dan Khalifah Mu'izz Lidinillah meresmikan universitas tersebut pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Nama Al-Azhar ini diambil dari Al-Zahra, yakni julukan Fatimiyah, putri Nabi Muhammad SAW dan juga istri Ali bin Abi Thalib. Dinasti Fatimiyah ini dapat ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang mana didirikan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yakni seorang pahlawan dalam perang salib. Salahuddin tetap mempertahankan lembaga-lembaga ilmiah yang didirikan oleh dinasti Fatimiyah, tetapi mengubah orientasi keagamaan dari Syiah menjadi Sunni. Kemudian kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir diambil alih oleh dinasti Mamalik. Kaum Mamluk menguasai Mesir dan Syria tahun 648 sampai 922 Hijriah atau 1250 sampai 1517 Masehi. Pada tahun 1517, dinasti ini dikalahkan oleh kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki dan sejak itulah Kairo hanya menjadi ibu kota provinsi dari kerajaan Utsmani tersebut. Masa dinasti Mamluk merupakan kemakmuran dan kejayaan di bidang ekonomi dan budaya, di samping seni dan arsitektur yang mempunyai warna tersendiri. Seperti terlihat dalam seni yang ada pada keramik dan logam. Pada tahun 1517 Masehi, dinasti ini dikalahkan oleh kerajaan Utsmani yang berpusat di kota Turki. Dan sejak itulah Kairo hanya menjadi ibu kota provinsi dari kerajaan Utsmani tersebut. Pada waktu itu, Kairo menjadi satu-satunya pusat peradaban Islam yang terpenting, dikarenakan kota ini selamat dari serangan Mongol yang dipimpin oleh Panglima Jauhar As-Sikili. Pembahasan yang ketiga yakni pusat peradaban di kota Isfahan atau Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi. Pada waktu itu, Sultan Abbas I yakni Sultan Safawiyah menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini menjadi kota yang luas dan indah. Kota ini terletak di atas Sungai Zandah dan di atasnya membentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Kota ini sebelumnya berada di bawah kekuasaan kerajaan Syafawi, kemudian direbut oleh Mardawij tahun 316 Hijriah atau 928 Masehi dan memerdekakan diri dari kekuasaan Baghdad. Setelah itu, jatuh ke tangan penguasa Bani Buwai, yakni pada tahun 421 Hijriah atau 1030 Masehi. Kemudian direbut oleh Mahmud Al-Ghaznawi, yakni penguasa Ghaznawiyah. Dari penguasaan Ghaznawiyah ini, Isfahan lepas tangan dari penguasa Seljuk dan dijadikan sebagai tempat tinggal Sultan Malik Shah. Kemudian di awal abad ke-6 Hijriah atau 12 Masehi, di kota ini Syiah Islamiyah banyak memperoleh pengikut. Kota Isfahan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani, yakni pada tahun 955 Hijriah atau 1549 Masehi. Pada tahun 1355 Hijriah atau 1721 Masehi,
terjadi pertempuran antara Husain Shah yakni Raja Safawi dengan Mahmud Al-Afghani yang mengakhiri riwayat kerajaan Safawi ini. Pada tahun 1441 atau 1729 Masehi, kota Isfahan berada di bawah kekuasaan Nadir Shah. Nama Safawiyah diambil dari nama pendirinya, yakni Safi ad-Din yang memerintah pada tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Kerajaan Safawiyah ini menganut ajaran Syiah dan ditetapkan sebagai madhab negaranya. Masa kemajuan kerajaan Safawi di Persia dalam bidang ekonomi yaitu telah dikuasainya Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Gumrun yang telah diubah menjadi Bandar Abbas pada masa Abbas I. Maka, salah satu jalur dagang yang menghubungkan antara barat dan timur sepenuhnya menjadi milik kerajaan Safawi. Di samping sektor perdagangan, kerajaan Safawi juga mengalami kemajuan di sektor pertanian, yakni terutama di daerah Bulan Sabit subur. Dalam bidang ilmu pengetahuan, sejarah Islam bangsa Persia dianggap berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Maka tidaklah mengherankan apabila kondisi tersebut terus berlanjut, sehingga muncul ilmuwan seperti Baha ad-Din Asy-Syirazi, Sadar ad-Din Asy-Syirazi, Muhammad al-Baqir ad-Din Ibnu Muhammad Damad, masing-masing ilmuwan di bidang filsafat, sejarah, teologi, dan ilmu umum. Kemajuan dalam bidang seni arsitektur ini juga ditandai dengan berdirinya sejumlah bangunan megah yang memperindah kota Isfahan ini, seperti masjid, sekolah, rumah sakit, kebun wisata, jembatan yang memanjang di atas Zenderut, dan istana Cicil Sutun. Pembahasan yang keempat yakni pusat peradaban Islam di kota Delhi atau India. Kota Delhi merupakan ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi, sampai kerajaan Mughal runtuh oleh Inggris yakni tahun 1858 Masehi. Kota Delhi ini terletak di pinggir Sungai Jamna. Sebelum Islam, Delhi berada di bawah kekuasaan keturunan Johan Jarput. Pada tahun 598 Hijriah atau 1193 Masehi, kota ini telah ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak, dan tahun 609 Hijriah atau 1204 Masehi, kota ini dijadikan ibu kota kerajaan tersendiri. Dinasti Mamluk ini berkuasa sampai tahun 689 Hijriah yakni 1290 Masehi, kemudian diganti oleh dinasti Khalji yakni pada tahun 1296 sampai 1316 Masehi. Kemudian setelah itu diganti oleh Tughlaq pada tahun 1320 sampai 1413 Masehi. Babur yang merupakan raja pertama Mughal merebut kekuasaan Delhi dari tangan dinasti Lodi. Dinasti Mamluk ini juga mendirikan sebuah menara yang disebut Qutub Minar dengan tinggi 257 kaki yang digunakan sebagai tempat azan, tugu kemenangan, dan juga masjid dengan nama Qutub al-Islam. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng, kerajaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi merosot tajam. Dinasti Lodi mengambil kota Agra sebagai ibu kota, sementara Delhi menjadi kota yang kurang penting. Kota Agra juga untuk pertama kalinya menjadi ibu kota kerajaan Mughal. Ketika Babur mengalahkan dinasti Lodi, Delhi baru menjadi ibu kota kerajaan Mughal yakni pada masa Humayun pada tahun 1530 sampai 1556 Masehi. Pembahasan yang terakhir yakni pusat peradaban di kota Samarkand dan Bukhara. Samarkand merupakan kota yang terletak di sebelah selatan Sungai Al-Sakhat. Kota ini beberapa kali diduduki oleh Iskandar yang ketika itu ia dan pasukannya berperang melawan Spitamenes.
pada tahun 204 Hijriah atau 819 Masehi, Al-Ma'mun, yakni khalifah dari dinasti Abbas yang berpusat di Baghdad, menyerahkan urusan pemerintahan negara Transoxiana, khususnya Samarkand dan Bukhara, kepada keluarga Asad ibnu Saman. Nah, sejak itulah dua kota ini berada di bawah kekuasaan dinasti Samaniyah. Adapun penghasilan utama dari kota Samarkand ini yaitu kertas Samarkand yang terkenal, sedangkan kota Bukhara terkenal dengan perdagangan dan industrinya, yakni industri tenunnya. Hasil industri tenun tersebut diekspor ke Syria, Mesir, dan Romawi. Pada kota Bukhara ini juga terdapat ulama terkenal dari Bukhara, yakni Imam Al-Bukhari, seorang ahli hadis terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Al-Bukhari. Bukhara memang dikenal sebagai pusat ilmu-ilmu keagamaan Islam. Setelah dinasti Samaniyah runtuh, kota Samarkand dan Bukhara jatuh ke tangan dinasti Seljuk Sanjar, yakni pada tahun 495 Hijriah atau 1102 Masehi. Pada tahun 906 Hijriah atau 1500 Masehi, dua kota ini jatuh ke tangan Saibani, yakni Raja Uzbek, lalu direbut oleh Babur, Raja Mughal India. Tahun berikutnya kembali dikuasai oleh orang-orang Uzbekistan. Pada tahun 1917 Masehi, Uni Soviet berdiri dan Uzbekistan yang di dalamnya terdapat Samarkand dan Bukhara menjadi bagian dari Uni Soviet. Sejak tahun 1992 Masehi, Uzbekistan menjadi negara muslim merdeka karena Uni Soviet bubar dengan sendirinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan pusat-pusat peradaban Islam di Nusantara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.